Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerahnya, dan alhamdulillah pula kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan umur kita yang tentu ada batasannya, cuma kita tidak menahu kapan akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah jika kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, syakirun li'an ummi, orang yang mensyukuri kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surat Al-Mudaththir disebutkan tentang perbincangan, percakapan antara ahli surga dan ahli neraka. Mereka saling bertanya, utamanya ahli surga bertanya kepada ahli neraka dan ahli neraka menjawabnya. Fi jannatin, dalam surga, penghuni yang berada di dalam surga, yatasaalun, saling bertanya mereka, anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Kemudian ada pertanyaan buat orang-orang yang berdosa sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk di dalam neraka Sakor? Jadi yang masuk ke dalam neraka, apa itu neraka wel, apa itu neraka Sakor, dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka jelas berdosa, memiliki kesalahan-kesalahan.
Dan ini terkhusus. Qalu lam naku minal musholin. Orang-orang yang berdosa itu, orang yang masuk di dalam neraka sakor itu menjawab. Qalu, berkata mereka, menjawab mereka, lam naku minal musholin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Betapa beratnya mereka untuk sholat saja. Dia tidak berkenan. Ada waktu, kesempatan untuk sholat, ada peringatan, ada nasihat. Tetapi mereka tidak mau. Jadi mengakui sendiri mereka tidak termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Bagi kita orang yang beriman, sholat suatu kenikmatan. Ketika panggilan azan dikumandangkan, tentu kita terasa dingin. Ada perasaan senang untuk menghadiri. Sehingga sangat berbeda dengan orang-orang yang berdosa karena mereka sangat berat sekali untuk melangkahkan ke masjid. Jangankan kok melangkahkan kakinya ke masjid, sholat di rumah saja dia tidak berkenan. Ada kesempatan tidak. Padahal suatu saat pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal kiamati as-sholat. Pada hari kiamat yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, ikhlas karena Allah, maka semua ditulis sebagai suatu kebaikan. Yang kedua, mereka menjawab, walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Mereka punya kelebihan di kala hidupnya, punya harta yang banyak, tetapi rasa kepedulian kepada orang miskin itu tidak ada sama sekali. Sehingga harta yang banyak itu tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh, tetapi dia dimanfaatkan untuk diri dan keluarganya sendiri tanpa menoleh, tanpa peduli kepada orang lain. Hal ini memberi pelajaran kepada kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah kebaikan, agar kita jika mendapatkan kelebihan dari Allah, kemudian kita mengetahui banyak orang yang membutuhkan, maka kita berkewajiban untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Artinya kita memiliki kepedulian untuk bersama-sama memikirkan orang miskin dengan memberi makan kepada mereka. Yang ketiga, mengapa mereka orang yang berdosa itu dimasukkan ke dalam neraka sakor? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami terbiasa membicarakan hal-hal yang batil
Kita berbincang untuk sesuatu yang batil, yang keliru bersama-sama orang yang terbiasa berbicara yang batil. Pemirsa yang berbahagia, ini pun dapat kita serap, kita ambil pelajaran agar kita dalam kelompok hendaklah menghindari pembicaraan yang batil, pembicaraan yang dilarang oleh agama, pembicaraan yang menyalahi aturan agama kita tercinta, yakni ajaran Islam. Jadi mereka tersebab dari terbiasanya berkumpul-kumpul ngomong-ngomong tentang hal-hal yang batil, ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor. Ini bukan menakut-nakuti, ini kita baca, kemudian dijabarkan para ulama juga, dijabarkan oleh para ustadz mubaligh. Tidak ada lain agar kita semua itu selamat, terhindar dari hal-hal yang menyebabkan masuk ke neraka Sakor. Yang keempat, mengapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Mereka orang yang berdosa mengakui, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, apa hari kiamat itu, masa ada, masa mungkin, dan sebagainya, ini sudah gambaran mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Bagaimana akibat orang yang tidak percaya kepada hari kiamat? Maka akibatnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, hari kiamat, maka dia tidak akan semangat untuk beramal soleh karena sudah didahului tidak percaya. Mana mungkin kalau sudah tidak percaya, didahului dengan ketidakpercayaan kepada hari yang pasti terjadi, maka mana mungkin dia akan mempersiapkan untuk hari pembalasan itu. Padahal kita hidup ini adalah untuk menyiapkan bekal hari akhir. Semoga kita dan keluarga kita menyadari bahwa kita semua harus menyiapkan bekal untuk hari akhir, karena hari akhir itu pasti datang. Janji Allah adalah benar, tidak salah. Hatta atana yakin, sehingga datang kepada kami kematian. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Sakor itu karena mereka tidak sholat, tidak memberi makan kepada orang miskin, selalu berbicara yang batil bersama orang-orang yang bicara batil, dan tidak percaya kepada hari kiamat. Ini dilakukan sampai datang ajal. Tidak ada celah-celah untuk bertobat. Sehingga betul-betul karena diakhiri dengan su'ul khotimah, maka orang-orang yang berbuat dosa tadi dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Begitulah kajian singkat
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba Allah dapat menyerap kalam ilahi, yakni dalam surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 47 yang kali ini kita bahas. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang setingkat demi setingkat, selangkah demi selangkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih patuh, yang lebih taat kepadanya, dan dicintai oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.